Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Zamaya Rahab dengan NPM 22120111515. Nama saya Lydia Natania Sirait dengan NPM 22120111691. Saya Jessica Jason Marbun dengan NPM 221201147. Saya Livia Antonia dengan NPM 221201707. Baiklah, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai istilah dan pengertian dari anjak piutang. Anjak piutang terdiri dari dua kata, yaitu anjak yang berarti bergerak atau berpindah, dan piutang yang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan uang perusahaan kepada customer yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Jadi, anjak piutang berarti berpindahnya piutang. Definisi dari anjak piutang juga tercantum dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK 05/2018. Anjak piutang didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan yang berupa dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan, termasuk juga pengurusan piutang tersebut. Definisi serupa terkait anjak piutang juga tercantum dalam pasal 1 huruf E Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK 012/2006. Anjak piutang dikenal sebagai istilah factoring. Factoring memiliki arti sebagai transaksi keuangan di saat suatu perusahaan menjual klaim utangnya kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Namun, umumnya uang tunai yang didapatkan dari penjualan piutang ini akan kurang dari keseluruhan utang. Pihak ketiga yang membeli piutang tersebut kemudian memiliki tanggung jawab atas administrasi dan penagihan utang pada saat tanggal jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya, anjak piutang atau invoice factoring akan dibeli oleh investor atau perusahaan anjak piutang, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai borrower. Seluruh proses penagihan piutang sepenuhnya menjadi kewajiban dari pihak investor. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan teman-teman tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang. Yang pertama ada perusahaan anjak piutang, badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang. Yang pertama ada perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang. Yang kedua ada perusahaan multifinance, yaitu perusahaan pembiayaan yang di samping bergerak di bidang anjak piutang, juga bergerak di bidang pembiayaan lainnya. Yang ketiga ada bank. Bank juga dapat bergerak dalam bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Jungto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua ada klien. Menurut ketentuan pasal 1 huruf M dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK nomor 13/1988. Yang dimaksud dengan klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Yang ketiga ada nasabah. Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Yang keempat ada piutang atau tagihan. Piutang atau tagihan merupakan objek dari anjak piutang. Dalam anjak piutang, hanya piutang yang timbul dari transaksi perdaganganlah yang dapat dianjak piutangkan. Yang terakhir ada pengalihan anjak piutang. Dalam transaksi anjak piutang, terjadi proses peralihan piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang. Agar peralihan piutang tersebut mempunyai akibat hukum yang sah, maka dalam proses peralihannya harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Khususnya pada pasal 613 ayat 1 dan ayat 2 tentang KESI serta pasal 1400 KUH Perdata tentang subrogasi.
Selanjutnya, bentuk hukum dan status hukum anjak piutang dalam perusahaan pembiayaan. Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, anjak piutang ini dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut dengan pengurusan piutang tersebut. Kemudian perlu diingat, anjak piutang ini berstatus hukum sebagai salah satu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar atau promissory note. Yang selanjutnya adalah mekanisme pembiayaan anjak piutang. Mekanismenya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk alurnya yaitu pertama penjualan, di mana merupakan tahap awal transaksi jual beli seperti biasa antara supplier dan customer sehingga menimbulkan piutang atau tagihan kepada customer. Kemudian yang kedua yaitu kontrak. Pada tahap ini supplier dan perusahaan anjak piutang membuat perjanjian atau kontrak anjak piutang. Kemudian yang ketiga pemberitahuan. Supplier memberitahukan secara resmi kepada customer bahwa piutang atau transaksi penjualan sebelumnya telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Pemberitahuan ini biasanya berisi instruksi agar pembayaran dilakukan langsung ke perusahaan anjak piutang. Kemudian yang keempat yaitu pembayaran. Dalam hal ini berdasarkan kontrak, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada supplier. Besaran pembayaran ini umumnya adalah presentasi tertentu, dalam hal ini 80% dari nilai faktor yang telah dialihkan dikurangi potensi biaya-biaya. Kemudian yang kelima yaitu penagihan, yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran, perusahaan anjak piutang mengambil alih fungsi penagihan piutang dari supplier. Mereka akan menghubungi customer untuk menagih pembayaran sesuai dengan faktor yang telah dialihkan. Kemudian yang keenam yaitu pelunasan, di mana customer melakukan pembayaran penuh atas faktor langsung kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan pemberitahuan dan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Yang kemudian yaitu variasi dari mekanisme pembiayaan bisa dilihat pada gambar. Alurnya yaitu pertama penjualan, sama seperti sebelumnya, transaksi awal adalah penjualan barang atau jasa yang menghasilkan piutang. Kemudian yang kedua yaitu faktur, di mana supplier menerbitkan faktur kepada customer untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu pelunasan, di mana customer melakukan pembayaran atas faktur langsung kepada supplier tanpa mengetahui adanya perjanjian anjak piutang. Kemudian yang keempat yaitu pembayaran, supplier menyerahkan informasi mengenai faktur-faktur yang ada kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian yang kelima yaitu pembayaran di muka sebesar 80%, di mana perusahaan anjak piutang memberikan pembayaran di muka dari nilai faktur kepada supplier sebesar 80%. Kemudian kopi faktur, yaitu supplier memberikan salinan faktur kepada perusahaan anjak piutang sebagai bukti adanya piutang yang menjadi dasar pembiayaan. Yang perlu diperhatikan yaitu supplier tetap bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada customer pada saat jatuh tempo, seolah-olah tidak ada perjanjian anjak piutang. Kemudian customer melakukan pembayaran kepada supplier yang kemudian menyetorkan dana yang diterima dari customer kepada perusahaan anjak piutang. Setelah menerima pembagian penuh dari supplier yang berasal dari customer, perusahaan anjak piutang akan membayar sisa dana kepada supplier. Kemudian yaitu ada mekanisme anjak piutang internasional. Dalam hal ini akan diambil contoh Indonesia dan Jepang. Alurnya yaitu pada alur yang pertama pengiriman barang, di mana eksportir atau supplier di Indonesia mengirimkan barang kepada customer atau importir di Jepang. Kemudian yang kedua faktur dan dokumen pengapalan. Supplier atau eksportir menyerahkan faktur penjualan dan dokumen pengapalan kepada perusahaan anjak piutang di Indonesia atau disebut sebagai ekspor faktor. Kemudian, pembayaran sebesar 80%, di mana perusahaan anjak piutang di Indonesia atau ekspor faktor memberikan pembayaran di muka sebesar 80% kepada eksportir atau supplier. Kemudian, faktur dan dokumen, di mana
Perusahaan anjak piutang di Indonesia yaitu ekspor faktor meneruskan faktur dan dokumen pengapalan kepada perusahaan anjak piutang di Jepang yang disebut sebagai impor faktor. Alur yang kelima, faktur dan dokumen pengapalan, di mana perusahaan anjak piutang di Jepang menyampaikan faktur dan dokumen pengapalan kepada importir atau customer di Jepang. Kemudian yang keenam yaitu pembayaran, di mana importir atau customer di Jepang melakukan pembayaran kepada perusahaan anjak piutang yang ada di Jepang sesuai dengan faktur. Kemudian yang ketujuh, pembayaran 100%. Setelah menerima pembayaran dari importir atau customer, perusahaan anjak piutang di Jepang atau disebut sebagai import faktor mengirimkan pembayaran penuh 100% dari nilai faktur kepada perusahaan anjak piutang di Indonesia ekspor faktor. Kemudian yang arus ke-8 yaitu refund 20%, di mana setelah menerima pembayaran 100% dari perusahaan anjak piutang di Indonesia, kemudian perusahaan anjak piutang di Indonesia atau ekspor faktor mengembalikan sisa pembayaran yaitu 20% dikurangi dari biaya anjak piutang dan biaya lain kepada eksportir atau supplier. Hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang, klien, dan nasabah ini didasari dengan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam perjanjian, yang mana memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan anjak piutang sebagai penerima pengalihan, klien sebagai pihak yang mengalihkan piutang, dan nasabah sebagai pihak yang melakukan pembayaran piutang. Yang pertama, hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan anjak piutang dengan klien didasari pada adanya suatu perjanjian jual beli piutang. Kemudian yang kedua, hubungan hukum pihak klien dengan pihak nasabah didasari adanya suatu perjanjian utang piutang. Kemudian yang ketiga, sedangkan hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang dengan nasabah didasari adanya sejumlah tagihan piutang yang sudah dialihkan oleh klien ke pihak perusahaan anjak piutang. Sekian video pembahasan dari hasil diskusi kami. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.